Dalam beberapa waktu terakhir, kasus diabetes pada anak mengalami peningkatan. Penyakit yang umumnya dialami orang dewasa, kini justru banyak dialami anak-anak. Ikatan Dokter Indonesia mencatat setidaknya 645 anak mengalami diabetes. Angka ini adalah data akumulasi hingga 31 Januari 2023. Diabetes mellitus merupakan salah satu penyakit tidak menular yang prevalensinya terus meningkat, baik secara global maupun nasional. Penyakit ini ditandai dengan tingginya kadar gula darah akibat gangguan pada produksi atau fungsi hormon insulin dalam tubuh. Diabetes mellitus tidak hanya menyerang kelompok usia lanjut, tetapi juga dialami oleh anak-anak bahkan remaja. Hal ini umumnya disebabkan oleh pola hidup yang tidak sehat, seperti konsumsi makanan tinggi gula, kurangnya aktivitas fisik, serta kebiasaan merokok. Terdapat beberapa penyebab yang menjadi perhatian dalam penanganan diabetes mellitus. Yang pertama, faktor gaya hidup yang menjadi pemicu utama dalam perkembangan penyakit ini. Pola makan yang tidak sehat seperti konsumsi makan tinggi kalori, lemak jenuh, dan gula sederhana, secara signifikan meningkatkan risiko seseorang untuk terkena diabetes mellitus. Yang kedua, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap faktor risiko, upaya pencegahan, dan pentingnya pengelolaan diabetes turut memperburuk kondisi yang ada. Banyak individu yang belum memahami bahaya diabetes dan tidak mengetahui langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah maupun mengendalikannya. Ketiga, keterbatasan akses terhadap edukasi kesehatan, deteksi dini, dan pengobatan yang komprehensif. Hal ini menyebabkan banyak penderita diabetes tidak mendapatkan penanganan yang tepat dan berkelanjutan, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya komplikasi serius yang dapat memperburuk kualitas hidup penderita. Cara mencegah diabetes. Yang pertama, menjaga pola makan sehat adalah langkah utama dalam mencegah diabetes. Konsumsi makanan tinggi serat seperti sayur dan buah, serta hindari makanan tinggi gula, lemak jenuh, dan karbohidrat olahan. Kontrol porsi makan juga penting untuk mencegah lonjakan gula darah. Yang kedua, melakukan aktivitas fisik secara rutin, seperti jalan cepat atau bersepeda minimal 30 menit per hari, membantu meningkatkan sensitivitas insulin dalam menjaga berat badan tetap ideal. Ketiga, pemeriksaan gula darah secara rutin penting dilakukan, terutama bagi yang memiliki riwayat keluarga penderita diabetes, agar kondisi prediabetes bisa dideteksi lebih awal. Keempat, tidur cukup dan teratur membantu menjaga keseimbangan hormon dan kadar gula darah. Disarankan tidur 7-8 jam setiap malam. Lalu yang terakhir, hindari merokok dan batasi konsumsi alkohol karena keduanya dapat meningkatkan risiko diabetes. Pesan dari advokasi ini adalah bahwa diabetes mellitus merupakan penyakit yang dapat dicegah dan dikendalikan melalui penerapan pola hidup sehat seperti mengonsumsi makanan bergizi, melakukan aktivitas fisik secara teratur, dan rutin memeriksa kadar gula darah. Deteksi dini sangat penting untuk mencegah timbulnya komplikasi serius akibat diabetes, sehingga kesadaran akan pemeriksaan kesehatan perlu ditingkatkan. Selain itu, dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar memegang peran penting dalam keberhasilan pengelolaan diabetes, baik dari segi emosional maupun praktik sehari-hari. Pemerintah juga diharapkan memperkuat kebijakan yang bersifat promotif dan preventif, serta memastikan ketersediaan akses pengobatan diabetes yang terjangkau dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.